Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqsal, saya dari kelas Ilmu Komunikasi 3B, ingin menjawab UTS Komunikasi Lintas Budaya. Saya akan menjawab dari nomor 1. Pertanyaannya adalah, mengapa komunikasi dan budaya itu saling berhubungan? Jelaskan beserta contohnya. Oke, saya jawab nomor 1, karena budaya dan komunikasi memiliki hubungan timbal balik. Budaya mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya komunikasi mempengaruhi budaya. Hubungan timbal balik antara komunikasi dan budaya penting untuk dipahami karena dengan budayalah orang-orang dapat belajar berkomunikasi. Sebagai contoh, seorang perantau dari suku yang bernama Adit bekerja di suatu pabrik dan mereka berbincang-bincang dengan Sri yang berasal dari suku Jawa. Dari dialog yang menggambarkan kalau Adit adalah suku Sunda, sedangkan Sri dengan gaya berbicara yang sangat medok adalah suku Jawa. Lanjut ke nomor 2. Apa yang Anda pahami tentang individualisme dan kolektivisme? Jelaskan beserta contohnya. Individualisme memiliki arti lebih mementingkan kebebasan pribadi, artinya lebih mementingkan diri sendiri dibanding mementingkan orang lain. Hal ini menjadikan individu kurang bermasyarakat, sehingga apapun kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya, mereka tidak dianggap penting. Contoh, kurangnya kepedulian terhadap kepentingan orang lain yang ada di sekitar. Contoh, Satria tidak peduli pada kondisi penumpang wanita ataupun penumpang orang tua yang harusnya mendapat prioritas di kendaraan umum. Kolektivisme yaitu sebuah kehidupan di mana setiap individu terikat oleh sedikit kelompok, namun keterikatan pada kelompok lebih kuat dan lebih lama. Hubungan antar individu dalam kolektivisme bersifat total. Tidak dianjurkan seorang individu untuk menonjol sendiri. Keberhasilan individu merupakan keberhasilan kelompok. Kegagalan individu merupakan kegagalan kelompok. Sebagai contoh, budaya kekeluargaan. Dalam hal ini, budaya kekeluargaan mengutamakan keluarga dan komunitas daripada individu. Misalnya, Dimas merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia jika mereka jatuh sakit dan akan mengubah rencana mereka sendiri jika terjadi keadaan darurat keluarga. Lanjut nomor 3. Menurut Anda bagaimana globalisasi dapat merubah cara pandang kita tentang keluarga? Jelaskan beserta contohnya. Era globalisasi identik dengan modernisasi dan industrialisasi. Dengan kemajuan teknologi ini memang membawa dampak yang cukup signifikan terhadap cara hidup masyarakat, termasuk dalam kehidupan keluarga. Terjadi perubahan struktur keluarga dari extended family cenderung ke arah nuclear family. Bahkan sampai single parent family. Terjadinya perubahan struktur keluarga dari extended family cenderung ke arah nuclear family, bahkan sampai single parent family. Sebagai contoh, keluarga Bima seringkali tidak memiliki waktu yang cukup untuk bertemu secara kuantitas maupun kualitas. Masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Keluarga sudah bukan prioritas lagi. Lanjut ke nomor 4. Konfusius adalah suatu ajaran yang berkembang di Cina pada tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi. Konfusius atau yang biasa disebut Konghucu adalah aliran yang mementingkan moral pribadi dan pemerintah. Perbedaan utama antara ajaran Konfusius dan ajaran agama-agama lain adalah Konfusius berfokus pada masyarakat, sedangkan agama berfokus pada alam, keimanan, dan ketuhanan. Nomor 5. Salah satu tujuan komunikasi lintas budaya ialah mengurangi tingkat ketidakpastian. Menurut Anda bagaimana cara mengatasi ketidakpastian dalam suatu interaksi individu yang berbeda budaya? Jelaskan beserta contoh. Mengakui dan menghargai perbedaan. Hambatan ketidakpastian komunikasi yang berbeda budaya juga dapat diatasi, salah satunya dengan mengakui dan menghargai perbedaan yang ada. Hal ini sangat penting karena pada dasarnya setiap manusia diciptakan secara berbeda-beda. Sebagai contoh, menghargai dan mengakui adat istiadat dan gaya berbicara seseorang yang berbeda suku dengan kita. Ya, begitu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.